Menurut saya sangat tepat kalau Gubernur DIY kemudian memposisikan kawasan selatan sebagai prioritas pembangunan. Kemiskinan tinggi itu ada di wilayah selatan, yang kebetulan itu ada Bantul, Benar sekali. ada Gunung Kidul, Iya. ada Kulon Progo. Yang ada di daerah istimewa Yogyakarta berkolaboratif, bekerjasama untuk memfokuskan visi Pak Gubernur kawasan selatan yang kita prioritaskan. Kota Jogja itu kota, Sleman kabupaten, tapi sebagian besar desa yang ada di Sleman statusnya adalah desa perkotaan. Iya, Artinya kemampuan menciptakan nilai tambahnya itu luar biasa besar, plus di Sleman bagian selatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jogja, Rembuk Jogja kali ini bersama saya Ika Afianita sebagai host dalam podcast kali ini bersama Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahukah Sobat Rembuk bahwa ternyata tingkat kemiskinan di Yogyakarta ini masih mencapai 11,5%. Bagaimana kondisi di setiap kota dan kabupaten? Ternyata 3 daerah kabupaten di Jogja memiliki nilai angka kemiskinan yang masih tinggi. Di manakah itu? Ada di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan juga Kabupaten Gunung Kidul. Di mana ketiga daerah tersebut berada di kawasan pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta. Lalu PR-nya bagaimana ya upaya pemerintah dalam menangani pengentasan kemiskinan yang ada di kawasan selatan DIY ini? Kesempatan kali ini kita akan mendatangkan 3 narasumber hebat yang akan membicarakan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah DIY untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di DIY. Berikut ini 3 narasumber kita hadirkan untuk Anda. Sobat Rembuk, kita sudah bersama kembali dengan 3 narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa. Kita sapa bersama-sama ya dengan Dr. Haji Aslam Ridho MAP. Selamat siang Pak. Pagi agak siang ini. Iya, pagi agak siang ya. Dari anggota Komisi C DPRD DIY. Kemudian ada Bapak Dodi Aditya Iskandar PhD. Selamat siang dari akademisi dari UGM Yogyakarta. Dan juga Bapak Aris Arianto SHMM dari Biro Analisis Kebijakan Madya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi menjelang siang Mbak Ika. Sehat selalu. Sehat. Iya, sehat selalu untuk semuanya. Sehat nih Pak. Alhamdulillah. Sehat, semangat, bahagia. Iya, bersama Sobat Rembuk ya kali ini pada episode upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan daya saing pada kawasan pantai selatan DIY. Kita nih mau ngobrol-ngobrol ini Pak, santai aja ya mungkin ya Bapak ngobrol ya. Sebelumnya ngomong-ngomong nih tentang visi Gubernur DIY ya pada periode 2022 hingga 2027 ya, yang fokus mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan selatan DIY ini Bapak. Ya. Tentu saja ini juga berkesinambungan dengan visi sebelumnya yang meningkatkan martabat manusia untuk menyongsong abad Samudra Hindia yang sebelumnya ya pada tahun 2017 sampai 2022, sehingga ini sangat berkesinambungan. Nah mungkin untuk kebijakan ini dari Bapak Aslam nih sebagai Komisi C DPRD DIY, inti dari fokus kenapa kawasan selatan DIY itu kenapa ya Pak ya yang difokuskan itu? Jadi kebijakan Pak Gubernur terkait dengan prioritas ya, prioritas pembangunan di kawasan selatan. Ini ada banyak perspektif ya. Kalau dalam perspektif tata kota ini beliau yang lebih fasih untuk paling pengantikan. Akan tetapi kalau dari sisi kami yang representasi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta,
kebetulan dapil saya di Mhm mhm. Bantul. Oh, Bantul ya, Pak, ya? Kalau kita lihat data, kemiskinan, Mmm, itu maka angka kemiskinan tinggi itu ada di wilayah selatan, yang kebetulan itu ada bener Bantul, bener sekali. ada Gunung Kidul, Iya, ada Kulon Progo. Meskipun mhm. angka Kulon Progo dengan Sleman ini agak unda-undi, kadang-kadang Kulon Progo naik, kadang-kadang Mmm, Sleman yang naik. Tapi Bantul sama Gunung Kidul ini selalu menempati angka tertinggi, mmm, penduduk miskinnya. mhm mhm. Dari sisi itu, menurut saya, sangat tepat kalau Mhm, Gubernur DIY kemudian, memposisikan, kawasan selatan sebagai prioritas pembangunan. baik Nah, baik. oleh karena itu dalam rangka pemenuhan target indikator Mhm, percepatan pembangunan kaitan dengan, prioritas di kawasan selatan, prioritas itu? beberapa program menurut saya sudah diwujudkan oleh Pak Gubernur. Mhm. Salah satunya, pembangunan infrastruktur untuk Mhm. connecting, untuk Oh, membuka begitu. kawasan selatan. Mhm. Di antaranya JJLS. JJLS Oh, yang iya benar. sekarang, tinggal berapa kilometer saja yang belum diaspal, tinggal nanti kalau kelok 2, 3 jadi, Mmm, itu udah terhubung semuanya. oke. Tinggal beberapa setelah Parangtritis ke barat sedikit mungkin Mhm. masih 2 lajur, nanti akan, dibikin menjadi 4 lajur. Tapi setelah JJLS selesai nanti akan menjadi salah satu pendukung Mhm. untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan. Oke. Sehingga saya sebagai anggota DPRD support pada Pak Gubernur kebijakan Mhm. kaitan dengan prioritas pembangunan kawasan selatan. Paling tidak dari satu sisi yang tadi saya sampaikan dari perspektif, upaya percepatan penekanan angka kemiskinan di Berarti daerah istimewa fokus ke situ. Yogyakarta. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan ya, Pak, ya? Ya, Oke, berarti sangat didukung sekali dengan, kondisi sekarang melakukan pembangunan infrastruktur ya, Pak, ya? satu infrastruktur Salah sebagai satunya. sarana Mhm. connecting, percepatan pembangunan. Kemudian, sebaran pelaku UMKM Mmm, di kawasan, Bantul ini tumbuh sangat bagus. mmm. Kemudian, pertumbuhan pembangunan pariwisata di kawasan Iya, betul sekali. kawasan selatan ini juga bagus. Gunung Iya, Kidul benar itu benar. dulu sebelum reformasi itu PAD hanya sekitar ratusan juta, Mmm, nggak sampai 1 miliar. Nah, oke. sekarang Gunung Kidul PAD-nya sudah puluhan Meningkat. miliar. Oh, ya. Salah satunya ditopang dari pembangunan pariwisata. Oke. Kalau dibandingkan dengan kota dan Sleman, kota kebetulan ada Malioboro ya, kalau Iya nggak ada Malioboro iya, ini benar. beda soal. Mhm. Tapi pembangunan pariwisata di Gunung Kidul sama di Bantul ini, pertumbuhannya cukup bagus. Oke, berarti sangat mendukung sekali, oke. Terima kasih Pak Aslam. Nah ini bagaimana, tanggapan nih Pak dari Pak Aris nih, terkait, bidang analis kebijakan madya dari kebijakan yang telah dilakukan, apakah sudah, klik dengan kebijakan sebelumnya, atau bagaimana nih, terkait kawasan selatan ini? Oke, terima kasih. Iya. Saya Pak Aris, Analis Kebijakan Madya, Biro Pembangunan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan. Mmm, Nah, itu yang diluruskan, teruskan dulu. iya. Jadi apa yang diinginkan Pak Aslam itu memang sudah sejalan dengan visi Pak Gubernur. Mhm. Pak Gubernur kan jelas sekali di apa namanya untuk menjawab isu-isu strategis yang ada di kawasan selatan tadi disampaikan dari Kabupaten Kulon Progo, Mhm Bantul, dan mhm. Gunung Gunung Kidul. Kidul. Tentunya di sana angka kemiskinan Mhm. ketimpangan, namanya pendapatan, ketimpangan wilayah, juga angka kemiskinan Mhm di mhm. sana juga sangat tinggi Masih tinggi, ya benar. dibandingkan dengan yang ada di kota Yang di Kota kota ya, maupun benar di sih, Sleman. Sleman. iya, di Sleman. Tentunya harapan kami kan sudah ada dari Bapak Gubernur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Iya, 2022 sampai 2007 betul. maupun rencana pembangunan jangka panjang Mhm, menyongsong Indonesia Emas mhm, 2025 sampai 2045. 45. Nah, itulah mengapa Pak Gubernur memberikan visi seperti itu karena tentunya untuk menjawab hal-hal
berkaitan dan kemiskinan. Tentunya semuanya OPD Merangkul, harus saling menggayung kegiatan visinya Pak Gubernur. Jadi semua OPD yang ada di daerah istimewa Yogyakarta berkolaboratif, bekerjasama untuk memfokuskan visi Pak Gubernur kawasan selatan yang kita prioritaskan. Walaupun dalam jangka panjang sudah ada arahan ya Pak Astam, Ya. arahan tahapan kaitan dengan kawasan selatan. Mohon itu Mbak Ika. Oke. Ya. Jadi sangat ini ya berkesinambungan dengan program sebelumnya ya Pak ya. Ya. Dan bahkan untuk jangka yang lebih panjang lagi ya. Ya. Diharapkan sampai 2045 sampai Ya. menyongsong Indonesia Emas. Baik, terima kasih Pak Aris. Kemudian mungkin menyambung ya dari penjelasan dari Pak Aslam dan Pak Aris tadi terkait kebijakan dan juga program yang telah dilaksanakan di kawasan pesisir atau kawasan selatan DIY ini, maka mungkin kita bisa mengkaitkan nih dengan kondisi geografisnya. Nih, kita akan ngobrol bareng Pak Dodi nih tentang bagaimana Pak hubungannya antara program kawasan di selatan ini dengan kondisi geografis yang mungkin berbeda-beda ya antara di Kulon Progo, kemudian di Bantul dan juga Gunung Kidul. Ini bagaimana hubungannya dengan perspektif tata ruang yang ada di sana untuk program ini, untuk kebijakan ini? Baik Bu Ika. Jadi kalau kita cermati tadi mengikuti apa yang disampaikan Pak Aslam, kemudian juga Pak Aris ya. Kalau berangkat dari barat ke timur, dari Kulon Progo, Bantul, kemudian Gunung Kidul, kita melihat ada satu karakteristik wilayah yang dalam tanda kutip unik. Ya, benar. Datar, dari barat kemudian datar, Bantul kemudian sudah mulai agak ada bukitnya. Kemudian di sisi sisi timur di Gunung Kidul itu kars, ada pegunungan kars, yang itu tentu saja akan memengaruhi bentuk kegiatan yang bisa dikembangkan di sana. Sehingga wajar kalau kemudian dalam konteks pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang itu strategi pengembangan DIY itu diarahkan kepada upaya untuk mendorong kemampuan sektor pertanian dan sektor perikanan dalam arti luas itu untuk menggerakkan ekonomi yang ada di pesisir, termasuk juga di dalamnya nanti adalah pariwisata, karena pariwisata itu kan kemudian bermacam-macam. Iya, benar. Nah, memang kemudian pertanyaan besarnya adalah bagaimana menghilangkan ketimpangan yang kelihatan jelas antara utara Jogja dengan selatan Jogja. Utara Jogja, kalau kita cermati di kota Jogja, itu kota, Sleman, kabupaten, tapi sebagian besar desa yang ada di Sleman statusnya adalah desa perkotaan. Artinya kemampuan menciptakan nilai tambahnya itu luar biasa besar. Plus di Sleman bagian selatan dan kota Jogja bagian utara itu banyak sekali institusi pendidikan tinggi yang benar sekali. Daya belinya, kemampuan pembelanjaan dari mereka yang ada di sana itu luar biasa. Mahasiswa S1 itu kalau sekali nongkrong itu berapa rupiah yang sudah mereka keluarkan. Belum lagi mahasiswa S2, belum lagi mahasiswa S3. Nah, itu memang kemudian menjadi tantangan untuk kemudian menyeimbangkan antara apa yang terjadi di utara dengan yang di selatan. Nah, di selatan kita sudah punya satu kawasan yang tumbuh, dalam tanda kutip diharapkan tumbuh cepat, yaitu kawasan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport, yang itu nanti akan dikembangkan menjadi aerotropolis. Berarti ada perkotaan, ada kegiatan industri yang ada di sana. Di mana? Di Gunung Kidul, kemudian juga di Bantul, wisatanya tumbuh cepat. Oke, secara ekonomi, secara indikator utama itu tumbuh berkembang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Tapi kan kemudian tantangannya apakah kegiatan tersebut akan memberikan manfaat kepada masyarakat yang tinggal di sana. Artinya jangan sampai kemudian indikator-indikator itu hanya berhenti pada level pengukuran, pada level makro, PDRB-nya atau laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan segala macam itu tumbuh, tapi tidak dirasakan oleh masyarakat setempat. Nah, sehingga kemudian nampaknya memang upaya untuk meningkatkan daya saing wilayah selatan, mulai dari Kulon Progo, Bantul, kemudian Gunung Kidul itu harapannya adalah diarahkan kepada bagaimana mengoptimalkan kapasitas masyarakat yang tinggal di sana, agar jangan sampai kemudian investasi yang tumbuh berkembang di sana itu ya investasi masuk, tetapi masyarakatnya tidak
mendapatkan. Sebagai satu tambahan informasi, Mhm. DIY itu indeks pembangunan manusianya itu ranking Iya, dia 5 besar di seluruh Indonesia, tinggi ya. kalah dengan DKI Jakarta. Yang Mhm. membuat kalah kita dengan DKI Jakarta itu bukan manusianya, Mhm. tapi daya belinya. Artinya Mmm. dari sisi rata-rata lama sekolah, dari sisi harapan lama sekolah juara, dari Mmm, sisi usia harapan hidup juara, juara. dari sisi daya beli nanti Nah, dulu. Nah, ini yang nampaknya jadi tantangan kita bagaimana mhm. kemudian meningkatkan daya beli ini sehingga kemudian Jogja secara keseluruhan itu kemudian bisa tumbuh sejahtera. Dan ini memang menjadi tantangan yang cukup cukup kompleks mengenai bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan ketimpangan, ketertinggalan di wilayah selatan. Apalagi kalau kemudian Mhm. basisnya adalah pertanian. Pertanian Mhm. itu membantu kita dalam konteks ketahanan pangan, tapi pada saat yang bersamaan nilai tambahnya kecil. Kalau Mhm. kita hanya bicara pertanian hanya dalam arti menanam. Kenapa? Mmm. Karena rata-rata penguasaan lahan yang dimiliki oleh petani itu kurang dari 0,5 hektar. Oh. Walaupun sawah di tempat kita itu sebagian besar sudah Mhm. didukung oleh irigasi teknis. Benar benar. Tapi kalau dalam tanda kutip, mohon maaf kalau saya adalah pemilik sawah Mhm. dengan luasan 1.000 Mhm. meter persegi Mhm. dan itu di dekat sawah saya ada Pusat perguruan tinggi atau ke pusat pusat kegiatan, kegiatan, benar. saya pilih daripada saya jadi petani, saya jadi Iya peternak gitu iya, kan. Mohon benar maaf, benar. peternak apa? Peternak manusia. Artinya Mhm. apa? Kos-kosan. Iya, betul Karena sekali. secara hitung-hitungan 1.000 meter persegi itu dengan produktivitas lahan Mhm. tertentu itu hanya akan sama dengan di bawah UMR atau di bawah Mmm. UMP. Tapi kalau saya merubah itu menjadi kos-kosan, itu Nah, kemudian akan menghasilkan uang yang cukup besar. Sehingga oke. tantangan kita adalah bagaimana kemudian pertanian itu tetap bisa kita Mhm. pertahankan, tetapi petani yang Mhm. menggeluti kegiatan tersebut itu mendapatkan nilai tambah yang Iya, setara value. kalau dia tinggal di kota. Benar Nah, benar ini yang benar. nampaknya memang kemudian bagaimana program, kemudian kegiatan yang kita Mhm. jalankan dalam konteks entah itu jangka menengah, RPJMD, kemudian nanti diturunkan menjadi RKPD, Mhm. kemudian menjadi Renja dan segala macam, Renstra, Renja itu kemudian akan membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia maupun kelembagaan masyarakat yang tinggal di selatan. Oke. Demikian Bu Ika. Iya, wah sangat komprehensif sekali penjelasannya. Oke, terima kasih untuk ini insight-nya Pak Dodi terkait bagaimana pengembangan kawasan di wilayah selatan. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke segmen 2 perbincangan kita kali ini. Terima kasih. Bentangan garis pantai yang panjang, kekayaan tak terhingga yang tersembunyi di sudut-sudut ruang. Di ujung selatan Yogyakarta, terhampar bentang pesona yang memukau lebih dari sekedar keindahan alam. Ini adalah denyut kehidupan, semangat perjuangan, dan harapan yang tak pernah padam. Pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta adalah rumah bagi potensi tak terbatas. Saatnya kita jelajahi. Bagaimana kita bersama meningkatkan daya saing demi kesejahteraan rakyat di pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta. Dari ide-ide besar hingga rencana yang matang, pembangunan infrastruktur pesisir terus bergulir, menjalin berbagai potensi, membuka akses bagi semua. Di meja rapat, kebijakan dibahas. Di lapangan, aspirasi rakyat didengar. Visi legislatif diselaraskan dengan aksi eksekutif. Pemberdayaan menjadi kunci, membekali masyarakat dengan keterampilan, meningkatkan daya saing, menciptakan kesejahteraan. Inilah kolaborasi yang menggerakkan roda ekonomi pesisir. Bersama kita wujudkan masa depan yang lebih cerah untuk pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta. Sobat Rembuk Jogja, kita kembali lagi dalam obrolan yang seru pada hari ini tentang bagaimana tadi ya kebijakan dari terwujudnya Pancamulya yang ada di kawasan selatan DIY. Nah, menyambung nih pembicaraan kita tadi ya, bagaimana tantangan kita terkait
kemiskinan, kemudian juga perubahan lahan gitu kan dari pertanian yang juga berubah menjadi lahan terbangun dan lain sebagainya tadi. Kira-kira apa sih tantangan dan solusinya yang bisa dilakukan untuk berbagai sektor ini? Mungkin Begini Bapak? Mbak, Iya. tadi kan saya sudah sampaikan Pak, dari perspektif kemiskinan, kita dukung support gubernur kaitan dengan kebijakan pembangunan kawasan selatan ya. Meskipun tadi beliau paling pangandikan, kalau kita melihat data publik, itu kadang-kadang brand pikir kita itu kemudian menjadi kacau. Iya. Pembangunan IPM kita itu 5 besar, kita Betul. juara. Iya. Kemudian angka kebahagiaan hidup kita juga juara. Juara. Pembangunan literasi kita juga juara. Nek pembangunan literasi tinggi berarti kan kita itu pinter-pinter. Betul. Pinter-pinter, kemudian bahagia-bahagia. Bahagia. Cuma tadi simpulannya itu sebenarnya daya beli. Kalau daya beli itu menurut saya begini, kita ini diberikan amanat keistimewaan. Salah satu keistimewaan itu tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Jogja. Dan Jogja itu nek diukur dari daya beli, wong Jogja orang neng mall kuwi ora problem. Iya. Tapi wong Jakarta orang neng mall problem. Problem ya. Nah, kalau di titik itu ya saya kadang-kadang kalau diskusi sama teman-teman dari luar Jogja, justru ini dampak dari keberhasilan pembangunan keistimewaan di DIY. Membangun mengelaborasi budaya-budaya adiluhur yang kemudian membangun falsafah hidupnya. Kayak misalnya yang dalam Pak Gubernur paling pangandikan panganan sing tok tandur, tanduran sing tok pangan. Ini kan sederhana filosofi itu. Ya. Mangan ramangan kumpul itu oleh masyarakat Jogja itu dimaknai bukan berarti apa ya, malas-malasan. Mangan ramangan kumpul itu sebuah spiritualitas yang tinggi. Sehingga kalau kita melihat data tadi sebenarnya Jogja itu pinter-pinter dari sisi mental itu sudah siap untuk bahagia-bahagia. Pembangunan manusianya itu berhasil. Akan tetapi gini, kalau problemnya peningkatan daya beli untuk penekanan angka kemiskinan, saya perlu matur dengan panjenengan sebagai akademisi. Angka kita hari ini alhamdulillah sudah 10,40% per akhir tahun kemarin angka kemiskinan kita. Ini kalau dibilang turun Pak. Tapi kalau kita cek di tahun 2018 itu angkanya 12,sekian%. Turunnya sekian poin, hanya sekian poin saja. Padahal dari 2018 ke 2024 ini sudah sekian triliun kegiatan program pemberdayaan dalam rangka penekanan kemiskinan. Berarti ada one something yang perlu kita urai gitu. Kaitan dengan penekanan angka kemiskinan. Nah, problem yang ada di kawasan selatan itu, kalau tadi beliau paling pangandikan, dodolan kopi neng kutha kuwi. Sak sujud-sujud dodolan kopi. Karena di situ ada perguruan tinggi, banyak mahasiswa. Saat dodol-dodolannya itu payu. Kemudian length stay berwisata di kota itu lebih lama. Sekarang length stay, kebetulan saya Bantul. Orang berwisata di Bantul itu length stay-nya rendah. Sehingga di Bantul itu ya sering teko gitu. Kemudian nanti nginep ya di kota. Sehingga duitnya belanjanya juga di kota. Iya, benar. Demikian juga yang Kulon Progo. Gunung Kidul alhamdulillah ini sudah ada beberapa investor masuk kaitan dengan hotel dan sebagainya. Nah, menurut saya memang di titik itu perlu diberikan supporting daya dukung bagaimana agar pembangunan pariwisata itu tidak serta-merta diukur dari fisik. Pembangunan infrastruktur connecting itu juga tidak hanya diukur dari input dan output gitu. Output itu maksudnya ada input, usulan, perencanaan, pembangunan infrastruktur. Outputnya wis kebangun. Tapi problemnya tadi paling pangandikan. Berdampak, berimpact tidak gitu. Infrastruktur kemudian pembangunan yang lain itu berdampak tidak dalam konteks tadi menekan angka kemiskinan. Maka menurut saya khusus yang di kawasan selatan ini evaluasi
kalau boleh evaluasi atau masukan ya. Masukan perlu peningkatan daya dukungnya. Kayak tadi saya matur infrastruktur nanti JJLS jalan. Jangan-jangan nanti orang datang dari selatan menglewat tok neng Bantul atau neng Kulon Progo menglewat tok. Terus neng Gunung Kidul ya ndelok-ndelok tok bablas itu. Itu tuh. Ini kemudian menjadi tidak berimpact gitu infrastruktur yang dibangun dalam konteks tadi penekanan angka kemiskinan. Maka sekali lagi misalnya contoh begini, pembangunan bidang pertanian di kawasan selatan. Problem yang kebetulan saya kemarin di Komisi B, mitra kerja kami Dinas Pertanian. Salah satu hasil evaluasi pembangunan bidang pertanian itu kaitan dengan mandiri benih. Jadi mandiri benih. Kalau masyarakat Bantul itu on farm-nya bagus, luar biasa. On farm-nya dalam konteks bertanya bagus. Tapi dalam konteks mandiri benih itu belum terbangun dengan baik. Baik itu yang terkait dengan komoditas bawang merah, kemudian tembakau, itu problemnya justru di benih. Kalau on farm-nya bagus, tapi ketergantungan benih ini kemudian menjadi menjadi problem. Tembakau misalnya kita punya tembakau di Mbako Silo itu. Mbako Silo itu kan legendaris. Salah satu trade mereknya Mbako di Jogja itu ya Mbako Silo. Tapi produktivitas Mbako Silo dibandingkan dengan Mbako Klaten Temanggung sudah beda. Kita punya perusahaan rokok Tarumatani itu ngambilnya tidak dari Silo, tapi justru dari Jember, dari Klaten. Kemudian beras yang di Jogja ini banyak yang dari Delanggu, yang dari Klaten. Nah, setelah diteliti, ada penelitian ternyata beras yang produknya Jogja, khususnya Bantul kawasan selatan itu, kandungan airnya masih tinggi. Itu yang kemudian menjadi daya saing produk terhadap produk serupa yang masuk ke Jogja, kemudian menjadi rendah. Setelah ada kajian penelitian, ternyata problemnya di benih. Problemnya juga di benih, kaitan dengan pangan, padi. Sehingga daya dukung terhadap kemandirian benih menurut saya perlu kita dukung ya, perlu kita dukung, kita support. Kemudian terkait dengan bagaimana di kawasan selatan itu ada kajian investasi produk siap jual. Maksudnya produk siap jual itu kayak orang investor mau datang itu gampang cetok gitu loh. Misalnya saya mau investasi ke Bantul, mau saya investasi ke Kulon Progo, sudah tersaji. Data investasi, data produk siap jual itu tersaji. Kalau saya matur data produk siap jual itu termasuk fasilitas yang lain kaitan dengan tanah, penataan ruangnya, kemudian infrastruktur di luar infrastruktur jalan. Betul. Itu harus kita siapkan juga produk siap jual itu. Sehingga investor itu menjadi kemudian tertarik datang di situ karena ada kepastian. Oh, produknya ini, daya dukung SDM-nya masuk dari sisi bisnis. Kemudian dari sisi tata ruangnya juga mendukung. Gitu. Karena informasi sementara itu orang mau investasi di, saya sebut lagi Bantul. Saya mau investasi di Bantul itu karena Rong Cedro ini program yang siap jual yang mana gitu. Iya benar-benar. Sehingga kalau ada denah atau desain produk siap jual yang ada di kawasan selatan, menurut saya itu menjadi daya dukung juga terhadap datangnya investor di kawasan selatan. Oke. Itu ya mungkin tantangannya ya. Mungkin dari Pak Dodi ada yang bisa disampaikan menarik terkait ini? Karena apa yang disampaikan Pak Aslam tadi ya dalam konteks kita coba melihat manusianya itu seperti apa dan potensi apa yang dimiliki. Nah,
ada satu pengalaman menarik pada saat kami melakukan pengabdian kepada masyarakat di Selo Pamioro, Pak. Ya, ya. Nah, Selo Pamioro itu apa sih yang mereka nggak punya? Semuanya itu punya. Semua Bahkan yang ada. namanya bawang merah glowing itu Ada. merek Oh, mereka itu kan. Iya. Izin ya Pak Aslam Iya. ya. Nah, kami datang ke sana, kami melakukan pengabdian kepada masyarakat selama 3 tahun dan kemudian mereka punya pengangan-angan, punya cita-cita, aspirasi bahwa kami pengen tempat kami itu berkembang, dikunjungi wisatawan dan seterusnya. Oh iya, akhirnya kami ceritakan macam-macam, tapi ada sesuatu yang menarik bahwa tanggapan dari teman-teman dari masyarakat itu adalah, niku susah ya Pak. Loh, kok susah terus pundi? Susahnya bagaimana itu kan? Iya, iya. Nah, niku wah susah niku mboten saged kula. Nah, kami merasa bahwa ada satu mekanisme yang apa namanya ada gap di antara Iya, kami iya, dengan benar. teman-teman di Selo Pamioro. Akhirnya yang kami lakukan itu sederhana. Kami tidak akan melakukan seperti kuliah di kampus dan segala Kampus, macam. Kami ajak jalan-jalan teman-teman Selo Pamioro. Kemana? Ke Ngelanggeran. Oh, Jalan-jalan iya, ke iya. sana, Gunung Kidul. langsung ngobrol dengan teman-teman Ngelanggeran mengenai pengembangan desa wisata yang di Ya. Ngelanggeran. Datang pagi, ngobrol, kami duduk menemani sambil makan nasi, sambil nasi merah dan segala Nasi merah. macam. Oh, biar aja belajar sendiri itu kan. Tapi sesuatu yang menarik, karena pada saat teman-teman Selo Pamioro itu kemudian ngobrol dengan teman-teman Ngelanggeran, itu proses pembelajaran bersama itu terjadi. Jadi kalau tadinya kami bayangkan bahwa proses pembelajaran itu hanya bisa dilakukan oleh kami mekanismenya adalah klasikal, ngajari segala macam. Ternyata pembelajaran bersama antar masyarakat itu bisa terjadi. Sharing. Ada interaksi yang itu kemudian, oh iya ya ternyata gedang sampah yang tadinya kita hanya gunakan untuk pakan ternak bisa diolah untuk yang lain. Kemudian di Ngelanggeran itu juga bisa rumah yang bentuknya bukan seperti hotel pun juga bisa didatangi wisatawan dan segala macam. Oh, kalau begitu kami juga bisa. Oh, bisa, sehingga di Selo Pamioro itu alhamdulillah akhir bulan ini kami akan adakan pekan desa wisata di sana. Oke. Tapi bukan kami yang menginisiasi, Iya, yang iya. menginisiasi adalah teman-teman Teman dari dari sana. dari Selo Pamioro bersama-sama dengan Dinas Pariwisata. Nah, itu satu mekanisme bagaimana kapasitas kelembagaan itu jika itu didorong sedemikian rupa, dia bisa meningkatkan daya saing. Tentu saja kita tidak akan bicara soal indikator makro tadi ya, Iya, tapi kita benar. bicara bagaimana kemudian masyarakat setempat, entah itu pada level padukuhan atau pada level desa, kemudian dia bisa bergerak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang terkait dengan pertanian. Menarik karena seingat saya beberapa tahun yang lalu itu Kulon Progo itu booming bawang merah. Oh iya ya, bawang Nah, merah. cuma kemudian karena ada panen raya, harganya jatuh. Nah, yang kami lakukan pada saat di kampus itu, saya pada saat itu hanya meminta teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan satu koridor ekonomi di wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Nah, salah satu lokasinya itu adalah Kabupaten Brebes. Brebes ya. Salah satu komoditasnya Bawang bawang merah. merah. Benar. Terus saya tanya, Pak, kami mau mengembangkan bawang merah. Saya kan mikir, kamu kok ngembangin bawang merah bagaimana sih? Bawang merah itu kan kalau nggak dijual apa adanya kan jadi bawang merah goreng. Iya. Ternyata saya salah, nun sewu. Bawang merah itu ekstraknya kalau diambil bisa menjadi sesuatu, menjadi bahan dasar yang sangat disukai oleh Bu Ika, yaitu Apa tuh? skincare. Oh iya. Saya tanya, bawang merah bisa Bisa jadi? ya? Oh bisa Pak. Ternyata betul ada riset yang menunjukkan bahwa berapa berat dari bawang merah, panen bawang merah dengan kadar tertentu itu, ekstraknya jika diambil itu bisa menjadi bahan dasar untuk skincare. Nah, artinya apa? Artinya bahwa tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Aslam, mangan apa sing ditandur, nandur apa sing dipangan, berarti nandur apa sing iso diolah. Olah apa sing iso ditandur. Saya akan perluas lagi dalam konteks hilirisasi. Nah, artinya dengan demikian apa yang ada di sekitar kita itu sebenarnya punya nilai tambah dan kehadiran dari investor tadi yang disampaikan oleh Pak Aslam tadi, nampaknya betul kita perlu punya menu itu bisa membantu investor kemudian kamu nggak usah jauh-jauh lah. Kami di sini di Kulon Progo kami punya bawang merah. Bawang merah bisa digunakan untuk bahan dasar untuk skincare dan segala macam. Nilai tambah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tata ruang.
Ada yang Pak, kami mau Pak mengembangkan apa namanya kelapa. Saya kan mikir kelapa untuk apa itu kan? Saya kan mikir, tapi kelapa kan Pak aman Pak, nggak perlu Pak Dodi nggak perlu apa namanya merencanakan tata ruangnya itu khusus dedicated untuk apa namanya tanaman kelapa, kan bisa di pekarangan. Saya terus pikir bisa apa aja? Oh ternyata macam-macam produk turunan dari kelapa. Nah produk turunan dari kelapa itu rasa-rasanya bisa membantu kita untuk kemudian meningkatkan nilai tambah ataupun pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di pesisir. Artinya kelapa, kemudian mangga, kemudian pepaya nanti bisa menjadi minyak atsiri dan seterusnya. Mohon maaf saya bukan orang pertanian ya, jadi hanya memanfaatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman pertanian, tapi dalam konteks pengembangan wilayah, maka daya saing itu kemudian bisa bertambah. Apalagi tadi Pak Aslam ngendiko sebenarnya Bantul itu luar biasa. Yang namanya Bantul itu di sana ada industri yang menghasilkan kerajinan itu nilainya tidak lagi ribuan, ratusan ribu, tapi jutaan, puluhan juta yang dari gelas dan segala macam. Nah itu artinya ternyata banyak sekali. Banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Oke, wah, baik. menarik ya ini. Baik, ya, wah siap. makin seru banget ternyata kalau dikulik secara detail deh ya, apalagi di kasus tiap lokasi di kawasan selatan ini. Oke, terima kasih untuk obrolan kita di segmen kedua ini. Kita akan melanjutkan di segmen ketiga. Sobat Rembuk, kita kembali lagi ngobrol seru ya. Nih, aduh makin seru banget nih tentang perbincangan kita pada episode kali ini ya. Untuk selanjutnya mungkin tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Aslam dan juga Pak Dodi nih, Pak Aris, bagaimana nih tanggapan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah DIY terkait tadi beberapa poin-poin penting untuk mengembangkan kawasan pantai selatan DIY. Terima kasih Mbak Ika. Jadi berkaitan dengan pantai selatan yang disampaikan Pak Dodi, Pak Aslam, tentunya kita harus melihat dulu tugasan di tempat kami, di biro kami. Karena tentunya dengan peraturan Gubernur nomor 64 2025 tentang tupoksi, kita punya tugas menjadi pendukung perumusan kebijakan. Jadi di sini ada sektor perhubungan, sektor tata ruang, berbagai sektor. Berbagai sektor. Tata ruang, sumber daya energi, dan lain sebagainya. Tidak kalah penting juga ada fasilitasi dengan geopark, Taman Buni, dan fasilitasi dengan kaitannya dengan program Pemda maupun kabupaten kota. Dan yang kekinian dapat ketugasan kaitannya dengan proyek pembangunan P5, percepatan pembangunan prioritas ya. Dan begitu lagi juga misalnya DIPA. Nah, itu yang menjadi tugas di tempat kami. Di samping itu juga kita perlu melakukan pengordinasian, pengordinasi pelaksanaan kebijakan yang sudah atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, maupun kita monitoring evaluasi, maupun kita berhak untuk mengevaluasi di kabupaten kota. Tentunya peraturan daerah maupun peraturan gubernur maupun Ingub atau daerah kita perlu evaluasi. Jadi di ketugasan kami akan membuat program menganalisis kebijakan dan koordinasi dengan stakeholder, tentunya dengan sektor-sektor yang ada di biro kami. Jadi setelah kita buatkan rumusan kebijakan, tentunya kita akan aturkan pimpinan. Perusahaan ini apakah sudah selaras? Karena andai kata sudah, nanti kita buatkan regulasi yang tentunya mau bisa instruksi gubernur, surat edaran maupun peraturan gubernur. Jadi kita melihat dari sektor kita. Jadi Pak Aslam tadi ngitur kawasan, berarti kan kaitan dengan KPU-an. Juga dinas tata ruang tentunya juga kawasan. Jadi yang terpenting kita harus mensikapi rencana detail tata ruang yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul. Sehingga kita perlu percepatan sebenarnya. Percepatan ini loh yang dilaksanakan oleh kabupaten kota. Dan tentunya apa yang disampaikan Pak Aslam tadi juga kita harus memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar
dampak dari ada pembangunan ataupun dari sampaikan Pak Aslam, bagaimana meningkatkan perekonomian di kawasan selatan itu. Benar-benar. Dengan ada pelatihan, dengan Pokmas itu juga kita berinisiatif mestinya berarti untuk meningkatkan perekonomian. Dan tidak kalah penting, tentunya kita juga harus, tadi Pak Aslam mendiko, infrastruktur yang ada di sana untuk meningkatkan lagi-lagi ketimpangan kemiskinan. Dengan adanya infrastruktur yang bagus, tentunya nanti investor masuk juga nyaman. Nah, itulah yang paling tidak yang diperhatikan. Sekali lagi mungkin kaitannya infrastruktur juga kita terus terang menciptakan kepada masyarakat yang ada di daerah kawasan selatan untuk berpikir ulang. Dalam artinya jangan ortodok berikannya, tapi bisa juga untuk memajukan kemakmuran yang ada di daerah tersebut. Karena berdampak dari pembangunan kawasan selatan. Karena terus terang ya Pak Aslam, mohon maaf ya Pak Aslam, program nasional kan yang di daerah selatan kita tidak tahu nih saya tidak tahu. Tapi kalau ini ranahnya nasional, apakah sudah ada solusi atau belum kan? Walau alam. Tapi yang terpenting solusi ada di instansi teknis seperti di Dinas Tata Ruang maupun Dinas UPSDM yang saling kolaboratif dengan pihak kementerian yang ada di negara kita. Jadi semua kegiatan PSN kita mungkin tidak, saya di biro hanya bisa melihat, memotret setelah akan dilaksanakan, tapi kita belum tentu diajak untuk sosialisasi karena ketugasan yang ada di biro kami hanya perumus kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pak Gubernur. Mengatakan Mbak Ika. Baik. Berarti ini memang butuh support yang banyak sekali ya dari berbagai pihak ya. Kalau saya bisa menyimpulkan untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang nanti akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Terkait dengan tadi ya kebijakan yang sudah disampaikan oleh Pak Aris, bagaimana sektor-sektor ini bisa saling berkaitan, saling berkoordinasi. Nah ini biasanya itu apakah, saya juga nggak tahu ya, kalau orang awam juga pengen tahu nih, apakah ada proses koordinasi yang dilakukan secara kontinu gitu di bagian-bagian ini untuk menjalankan visi misi dari kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pak Gubernur ini? Kalau koordinasi itu pasti ada, itu SOP ya, standar prosedur pasti ada. Cuma tadi Pak Aris juga pangandikan kaitan dengan PSN. Tentu rombongan PSN itu kalau pertanyaannya koordinasi pola pasti ada, karena itu SOP. Cuma pertanyaannya kan koordinasi itu dilaksanakan dalam koridor kuantitasi apa kualitasi itu. Contoh misalnya teman-teman di Biro PIW kaitan dengan PSN JJLS misalnya. Nek pertanyaannya koordinasi dijak koordinasi pora karo kementerian itu pasti dijak. Tapi bahwa kemudian ngejak iki kepiye kan ya perlu diterjemahkan. Iya. Bikin ya Mas Dodi, saya mau cerita Mas Dodi. Kita itu sudah ya masyarakat wilayah selatan itu sudah membayar kos untuk PSN itu besar. Salah satu kos yang saya sampaikan kosnya besar itu lingkungan. Betul. Jadi dibukanya misalnya yang terakhir Kelok 23. Dibukanya kawasan hutan untuk Kelok 23, permukiman untuk Kelok 23. Itu kita kehilangan lingkungan yang banyak yang kita bayarkan untuk PSN itu, untuk infrastruktur jalan itu. Mas Dodi kalau jalan-jalan di wilayah Dringo, kemudian Kecamatan Kapenon Pleret, wilayah Segoro Sawonolelo, kemudian kalau di Gunung Kidul, problemnya sekarang kera ekor panjang Mas Dodi. Jadi sekarang itu banyak kera ekor panjang yang kemudian pada merambah di permukiman. Nah, dari hasil kajian sementara itu dampak dari habitat, ruang habitat yang hilang
yang mengurangi kualitas habitat Satwa, flora fauna di sana, satwa di sana. Sehingga medeni itu Mas Dodi, kalau ekor panjang itu kalau dia bentuk-bentuknya itu dijarah jagung itu, tanaman jagung awalnya medek kesikian karo ekor panjang. Nanti nek tanamannya habis, masuk ke rumah-rumah. Dan nek teko itu rombongan, seket, 20, selawe rombongan. Dan orang yang mangan di tempat, nggak mulai. Tamunya keren. Nah itu ilustrasi saja, ilustrasi bahwa itu dampak dari akibat lingkungan yang harus dipakai untuk membayar. Nah di konteks ini tentu saya yakin Mas Haris dan kawan-kawan di Biro PIW tidak dilibatkan koordinasi sampai sedetail itu, sampai dengan dampak. Nah ini juga perlu kita menjadi perhatian bersama kaitan dengan daya dukung infrastruktur. Karena kita diskusi di sini kan dalam ruang pembangunan infrastruktur wilayah, pengembangan infrastruktur wilayah Biro PIW. Nah infrastruktur menurut saya tidak serta-merta diterjemahkan infrastruktur jalan. Artinya infrastruktur pertanian juga harus kita berikan fasilitasi. Infrastruktur lingkungan juga harus kita fasilitasi. Infrastruktur UMKM juga harus kita fasilitasi. Sesuai dengan fasilitas yang mempunyai daya dukung terhadap lingkungan, kemudian terhadap lintas sektor, pertanian, perindustrian, perdagangan gitu. Ya, itu yang harus kita terjemahkan gitu. Fasilitasi infrastruktur itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan, di mana kalau konteksnya ekonomi, maka bagaimana bisa infrastruktur itu bisa benar-benar menambah nilai bagi pelaku-pelaku ekonomi, bagi masyarakat di kawasan selatan. Maka sekali lagi tadi itu tidak cukup alat ukur kita, pembangunan itu hanya berhenti di output. Iya, betul. Harus kita nilai sejauh mana impact benefitnya. Kalau kita mau ngecek punya daya tekan tidak ini, program pembangunan yang sudah kita lakukan. Daya tekan terhadap apa? Daya tekan terhadap angka kemiskinan. Betul, angka kemiskinan itu. Itu ya, menjadi. Menurut saya itu. Jadi infrastruktur itu harus dimaknai secara komprehensif. Dan kemudian koordinasi itu ya penting. Nah, saya kalau tadi sebenarnya bukan, Mas Haris bukan Gersulo, Mas Haris cuma ya kok koordinasinya kok tidak kualitatif gitu misalnya. Karena rawurungan nanti kalau kayak gini nih misalnya, lingkungan rusak. Ya sing dirasani kok Mas Haris dan kawan-kawan, kebijakannya piye wingi. Padahal ini PSN. PSN, kita juga support PSN itu pembebasan lahan sudah kita yang biayai, artinya pemerintah provinsi yang biayai untuk pengadaan lahannya. Begitu resourcesnya banyak sebenarnya yang sudah kita berikan dalam konteks koordinasi tadi itu. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Oke, berarti Bang, koordinasinya harus ini ya, dari atas sampai bawah harus klop ya, harus gitu komprehensif. Ya. Harus komprehensif. Kecuali klop ya harus komprehensif. Iya. Baik kuantitas maupun kualitas. Kita ini sudah punya, kita di Yogyakarta punya perda ekonomi hijau Mas Dodi. Jadi tahun 2023 kalau nggak salah gitu, kita menerbitkan perda ekonomi hijau. Perda ekonomi hijau itu sebenarnya itu inisiatif dari DPRD. Perda ekonomi hijau itu sebenarnya dalam kerangka memberikan kerangka regulasi terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah DIY agar setiap pembangunan itu ada nilai saving, lingkungan, gitu. Baik. Waduh, ini semakin kita ini ya seru banget nih perbincangan kita pada episode kali ini ya. Berarti ini jadi tahu ya bahwa ternyata pelaksanaan kegiatan ini pun sangat
harus komprehensif antara pemerintah pusat, kemudian juga provinsi, kabupaten, dan juga teknis pelaksana di lapangan. Dan tentu saja kita juga harus detail bagaimana melihat dampak yang ditimbulkan dan solusi-solusi yang bisa nanti ditawarkan ketika dampak itu timbul sehingga meminimalisir resiko untuk lingkungan sendiri dan juga masyarakat itu sendiri ya. Baik, perbincangan kita di segmen ketiga kali ini sudah usai dan kita akan lanjut ke segmen penutup. Wah, ini habis ini kita akan masuk ke segmen 4 untuk perbincangan kita kali ini dan nggak terasa sekali ya, seru banget nih ya Bapak sekalian ya. Sampai jumpa lagi di segmen keempat. Terima kasih. Di setiap senyum yang mereka, di setiap langkah di atas pasir putih, terpancar semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan yang kita rajut bersama. Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah cerita tentang potensi yang tak terbatas, kolaborasi yang tak pernah berhenti, dan harapan akan kesejahteraan yang semakin nyata. Kini, masa depan gemilang itu ada di tangan kita semua. Mari bersama wujudkan pesisir yang tangguh, makmur, dan lestari. Pantai Selatan DIY, kebanggaan kita bersama. Sobat Rembuk, kita menanggapi nih dari yang disampaikan tadi oleh Pak Aslam ya terkait bagaimana ternyata ada dampak lingkungan ya dari program-program yang dilakukan seperti program PSN ini. Kira-kira tanggapan dari akademisi bagaimana nih Pak Dodi nih? Ya. Dari yang disampaikan oleh fenomena tadi yang disampaikan oleh Pak Aslam. Monggo. Ya, baik. Bu Ika, terima kasih. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Aslam mengenai dampak lingkungan ya, karena apapun bentuk kegiatannya itu pasti akan ada dampak lingkungan. Tetapi rasanya kita mulai menyadari bahwa investasi yang masuk itu ternyata masyarakat yang dalam tanda kutip terkena investasi itu juga berkontribusi. Jadi selama ini kita membayangkan bahwa investasi itu dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh provinsi, dan seterusnya dalam bentuk belanja pembangunan, dan masyarakat adalah penerima manfaat. Tetapi pada saat proyek itu dijalankan, itu otomatis masyarakat juga akan terkena dampak. Betul. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aslam mengenai apa namanya satwa liar yang turun ke mana ke habitat, ke permukiman dan seterusnya. Ada fragmentasi habitat satwa liar yang terdampak itu menunjukkan bahwa ternyata nggak cuma benefit tapi juga ada biaya yang itu harus juga kita pikirkan, sehingga rasa-rasanya memang perlu untuk kemudian dalam konteks meningkatkan daya saing wilayah selatan, apalagi dalam konteks provinsi itu pemerintah provinsi punya kewenangan sampai 12 mil laut, maka bagaimana kemudian mengintegrasikan antara manfaat ekonomi yang dihasilkan dengan dampak baik dampak sosial tentu saja pasti ada, dan juga dampak lingkungan. Betul. Nah ini PR bersama kita, bagaimana kemudian daya saing itu akan tumbuh, tidak hanya dari sisi indikator makro yang diukur melalui sejumlah indikator utama pembangunan itu, tetapi juga masyarakatnya berdaya, masyarakatnya kemudian berkembang, masyarakatnya bisa kemudian menikmati hasil dari pembangunan itu, dan pada saat yang bersamaan kita bisa meminimalkan kerusakan lingkungan. Makanya kemudian tadi nampaknya gayung bersambut bahwa Jogja itu sudah punya perda ekonomi hijau, yang artinya dalam konteks pembangunan rendah karbon ini, apapun itu harus dimitigasi. Jadi jangan sampai kemudian kita bicara PDRB, output ekonomi,
output-nya kelihatannya gede, PDRB kontribusi sektor terhadap PDRB-nya gede, tapi kerusakan lingkungannya juga gede. Mitigasi terhadap kerusakan lingkungan itu kan jauh lebih besar dibandingkan dengan output ekonomi yang dihasilkan. Nah, ini yang nampaknya kemudian tadi partisipasi masyarakat itu kemudian menjadi sesuatu yang penting. Kita tidak boleh lagi kemudian dalam perspektif kami di lingkungan akademisi itu kemudian masyarakat itu hanya diajari, kan masyarakat itu pinter-pinter kok sekarang. Jadi partisipasi itu mereka didorong aktif. Jadi kami kemudian mengusulkan bagaimana kemudian kegiatan pembangunan itu masyarakat itu adalah sebagai pilar utama, tidak hanya pelaku utama yang dia terlibat tidak hanya di dalam kegiatan pada saat barangnya sudah jadi, tetapi pada saat perencanaan. Mulai dari perencanaan dan segala macam. Oke, ada musrenbang sudah, tapi mestinya kita bisa kemudian mengambil pola-pola perencanaan, kemudian pelaksanaan yang sifatnya itu tidak lagi sifat formal seperti yang sudah bisa kita lakukan, tetapi sifat bentuk alternatif. Itu. Jadi perencanaan bersama dengan masyarakat, pembangunan bersama dengan masyarakat dan seterusnya. Nah, walaupun Pemda itu punya anggaran yang cukup besar, tapi kan tetap saja porsi terbesar itu ada di tangan masyarakat dan pihak ketiga. Maka kemudian peran dari pemerintah adalah menjadi fasilitator atau dalam istilah kami menghasilkan apa yang disebut sebagai business enabling environment. Jadi menciptakan lingkungan yang memungkinkan bisnis kegiatan usaha itu untuk kemudian tumbuh berkembang tadi seperti yang diketikake Pak Aslam. Investor itu mau masuk loh, tapi kami daerah itu nggak punya menu lah. Itu bagaimana caranya memilih menu itu? Maka kemudian menu itu harus disediakan. Menunya tadi integrasi antar sektor. PU, tata ruang, kemudian dinas teknis, pertanian, perindustrian, koperasi, perdagangan, UMKM, kemudian diikat bersama-sama. Tapi nggak cukup dengan itu. Karena apa? Karena wilayah selatan itu satu ekosistem. Karena satu ekosistem berarti rasa-rasanya perlu ada semacam Kartomantul versi selatan. Yogyakarta, Sleman, Bantul, tapi di sini adalah Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul yang bersama-sama menghadapi masalah yang sama, daya saing, kemudian kemiskinan, kerusakan lingkungan dan segala macam. Kalau Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan bisa melalui Pawonsari, Kartomantul bisa, dan sudah ada Java Promo juga yang terkait dengan pariwisata. Kenapa ini tidak difasilitasi? Toh mekanisme kerjasama antar daerah ini dalam bentuk peraturan pemerintah tahun 2018 kan sudah ada. Tinggal kemudian ini difasilitasi. Nah ini yang rasa-rasanya kita punya banyak peluang untuk mengembangkan untuk ini ya mendorong daya saing wilayah, industri rumah tangga, industri kecil sudah banyak, industri menengah juga banyak, mau itu di Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul juga banyak sekali, Pok Darwis, BUMDesma juga bisa kita kembangkan. Maka bagaimana kemudian aktor-aktor dan unit kerja serta lembaga yang ada di wilayah selatan ini kemudian kita dorong agar pembangunan bisa lebih optimal. Ini tapi ini cita-cita dari kami yang mungkin bisa jadi berjarak berbeda dengan Pak Aris dan juga Pak Aslam yang lebih dekat dengan kondisi yang ada di lapangan. Begitu kurang lebihnya Bu Ika. Iya. Benar sekali. Berarti ini menjadi harapan juga ya Pak ya untuk kedepannya gitu. Bagaimana nanti arahnya itu dibuat seperti apa gitu dan juga kerjasama dengan sektor-sektor lain seperti apa. Kalau dari bidang kebijakan nih, dari bagaimana Pak harapannya nih ke depannya dan mungkin hasil akhir yang ingin didapatkan nih dari kegiatan ini. Terima kasih Mbak Ika. Jadi kaitannya dengan kegiatan yang sudah sampaikan Pak Dodi, tentunya kami akan kolaboratif dengan lintas sektor OPD. Apa yang akan kita garap toh? Yang kita garap apa? Ternyata ada permasalahan itu, isu-isu seperti itu. Sehingga nanti kami akan merumuskan suatu kebijakan yang mengayomi hal-hal seperti itu. Tentu kita tidak hanya berdiri sendiri, nanti kita melibatkan teman-teman akademisi, bisa juga dengan teman-teman tenaga ahli yang di luar. Karena kalau kita berdiri sendiri, nanti terus terang saja, mohon maaf sekali ya Pak Aslam ya, hasilnya belum maksimal. Sehingga kita harus melihat sejatinya seperti apa tuh di kawasan sana. Tidak hanya
informan dari teman-teman OPD, tapi kita harus melihat ini by datanya. Nah, sehingga dengan adanya data yang akurat dan kita akan membuat rumusan kebijakan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya kita lagi-lagi ada spotting anggaran dari Pak Dewan, Pak Aslam, karena terus terang untuk membuat kebijakan butuh anggaran yang tidak sedikit, walaupun kita minimalis. Jadi kami sangat mendukung arah kebijakan ke depan, tapi tentunya perlu didukung anggaran oleh Dewan sahabat kita, yang tentunya beliaunya akan memberikan kontribusi terbanyak bagi biro kami. Oke, ya benar. Berarti harapannya tentu saja kalau dari Pak Aslam sendiri bagaimana harapan dari output yang telah Saya dilaksanakan? tertarik yang diingat Mas Dori tadi. Hmm? Ada ruang kelembagaan. Ruang kelembagaan di antara ketiga kabupaten. Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul. Sehingga teman-teman di Biro PIW pun kemudian benar-benar bicara kawasan. Kawasan selatan itu. Betul. Kemudian kalau bicara kawasan selatan, sing tak jak rembukan ini siapa toh? Itu ono wonge. Ada orangnya khusus Jadi, gitu. tidak parsial gitu. Ora rembukan karo Kulon Progo, rembukan karo Gunung Kidul, rembukan karo Bantul. Kalau gitu kan kebijakan ekonomi kan tidak bisa dibatasi nganggo kalen apa dalan. Karena perbatasan Kulon Progo karo Bantul itu kan tidak bisa kemudian hanya di garis gitu kan tidak bisa. Sehingga untuk memudahkan teman-teman di Biro PIW kaitan dengan pemberdayaan kawasan selatan untuk memberikan supporting sistem kepada gubernur, menurut saya penggalian ide dari Pak Dodi tadi bagus. Ada karta mantulnya kawasan selatan gitu. Kalau karta mantul itu kan konsentrasi untuk sampah di TPST Piungan. Isunya sampah, konsentrasi di bangun sampah. Nah sekarang di kawasan selatan ini dibikin kelembagaannya, kelembagaannya agar kebijakan Pak Gubernur nanti ya bicara kawasan, tidak dibatasi sekat-sekat. Gitu. Artinya ono sing kudu kroyokan antarane Bantul karo Gunung Kidul misalnya. Ono sing harus kroyokan antara Kulon Progo karo Bantul itu. Tidak kemudian sektoral itu. Bantul aku ndekmu to kuwi. Iya. Lempar-lemparan ya. Padahal ini wilayah hutan itu. Wilayah hutan hanya dibatasi garis pembatas itu kan tidak bisa. Aku kan Gunung Kidul kuwi. Sing Gunung ya aku kan Bantul. Harus ada koordinasi yang bagus. Ini untuk memberikan supporting system pembangunan kawasan selatan kaitan dengan Biro PIW. Ya, karena Biro PIW itu sebagai biro tentu bukan OPD teknis. Teman-teman di Biro PIW tidak pada posisi kemudian punya nek-ngen mungkin sami kagungan nek-ngen penggalian saya yakin teman-teman biro punya, tapi kan tusinya tidak memungkinkan untuk kemudian menjalankan tugas gagasan ide-ide yang disampaikan Mas Dodi tadi itu. Itu yang pertama, artinya kelembagaan itu menurut saya perlu ada, sehingga teman-teman di biro baik ekonomi maupun PIW itu saya tak bukan sopoi ono gitu. Oh kawasan selatan sing tak bukan sopoi iki oh ono Sutono Dadaparune saya mengkoordinasi bersama-sama itu yang ya untuk closing saja ini bagus. Iya benar. Kemudian selain itu ya tadi itu bahwa yang kita inginkan itu kan kawasan selatan itu bukan sesok sore atau sampai sore. Tapi bagaimana kawasan selatan ini tumbuh kembang ekonominya, kemudian tertekan angka penduduk miskinnya, itu untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Tidak untuk hanya sesok atau sesok sore saja. Makanya tadi kaitan dengan biaya lingkungan yang ditimbulkan itu ya harus dihitung dari sekarang. Jadi pembangunan infrastruktur itu harus dihitung hilangnya lingkungan, kemudian biar dampak
dari efek rumah kacanya itu orang numpuk, kita tidak mewariskan masalah nih penerus kita nanti. Gitu. Hari ini Mas Aris dengan wah bagus itu sudah infrastrukturnya sudah bagus hari ini, tapi jangan sampai nanti kemudian selawe tahun yang akan datang ya ini pokali aslam karo Aris begini gitu. Jangan sampai. Ya kira iki dampak ambien tadi hitung gitu. Enggak dianggarkan gitu. Mestinya konsep yang kita bangun di Perda Ekonomi Hijau itu setiap pembangunan infrastruktur yang berdampak pada lingkungan, maka hari itu juga di program itu juga harus kita biayai kegiatannya gitu, kegiatan dalam rangka misalnya sekarang bukaan lahan misalnya, bukaan lahan itu berdampak terhadap apa, maka dampak yang harus kita tekan, kita kurang itu ya dibiayai pada saat itu juga. Ojo di ya sesok. Iya benar. Gitu. Jadi yang kedua, kalau yang pertama itu perlu ada kelembagaan di kawasan selatan ini ben cetha sapa sing bukan. Kalau misalnya ada kepercepatan itu harus dengan kerjasama pihak ketiga KPBU, itu sapa sing ngerti rembuki KPBU itu. Gitu. Kemudian yang kedua tadi itu bahwa pembangunan kawasan selatan ini jangka panjang. Benar, oke. Yang berkelanjutan. Oke. Siap. Terima kasih sekali. Obrolan kita sangat seru sekali ya. Ini closing statement dari Pak Aslam ini sangat komprehensif dan kita notice banget nih tentang biaya lingkungan yang juga perlu diperhatikan. Nah, mungkin untuk yang terakhir kata-katanya ini untuk kebijakan kawasan Selatan DIY ini satu kata. Pak Dodi apa? Satu kata. Satu kata. Maju. Maju. Tentram. Tentram. Pak Aslam? Semangat. Semangat ya. Maju, tentram, semangat. Itulah closing statement yang kita bincangkan di episode kali ini. Semoga semuanya lancar untuk pembangunan daerah di DIY ini ya Pak ya. Terima kasih semuanya. Untuk menutup acara kita pada episode hari ini, dari perbincangan kita ini maka bisa kita kesimpulkan ya bahwa kita perlu melakukan kegiatan untuk pengembangan kawasan selatan DIY ini secara komprehensif, integritas, kemudian kolaboratif dan juga sustainability ya. Ini sangat penting sekali ya untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY. Terima kasih untuk episode kali ini. Saya Ika Afianita undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sekali untuk para narasumber yang telah hadir pada episode kali ini yang memberikan kita insight banyak sekali tentang kawasan selatan DIY pengembangannya. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Aris, Pak Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.